Kita pengen sekali-sekali hidup normal gitu. Iya, iya. Ada pasti terlintas itulah, nggak mungkin nggak terlintas itu. Iya, Tapi manusiawi. terus saya ketemu sama eh ibu dari idola saya Rano Karno. Waktu itu saya pernah main filmnya dia. Terus dia bilang, kita lagi cerita ngobrol-ngobrol gitu, dia bilang, kalau misalnya ada yang minta foto atau minta ini penggemar, kamu harus bersyukur. Dia bilang kamu harus bersyukur. Capek kan? Capek. Kadang-kadang sebel kan sebel. Tapi itu ada waktunya. Pasti ada waktunya. Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Iya. Pasti ada waktunya. Jadi selama kamu bisa ini, kamu nikmatin, kamu syukurin, dan kamu layanin gitu. Karena itu adalah hasil kerja keras kamu. Kalau misalnya kamu punya karya yang orang gak suka, gak ada yang minta foto sama kamu gitu. Iya. Akhirnya saya berpikir gitu, iya ya, kok jahat banget ya gue kalau misalnya tiba-tiba ada misalnya kita udah buat karya kita disukain dan orang berbondong-bondong nonton film kita minta foto, tapi kita acuh gitu. Padahal mereka datang kalau saya bisa di film dia datang ke bioskop beli tiket, bahkan dia ada ongkos lagi. Nah dari situ saya belajar gitu. Jadi sebenarnya nggak semua hal yang saya lakuin ini murni dari saya, tapi saya bertemu orang-orang yang alhamdulillah membantu saya memberikan inspirasi yang luar biasa gitu. Jadi makanya ini yang saya bilang tadi, ayah saya bilang, cari teman sebanyak-banyaknya, networking sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, bahkan karena itu yang akan menjadi guide kita gitu, yang akan menjadi benteng kita gitu. Kalau kita hanya kenal hanya sebagian aja lingkungan, kita nggak pernah tahu orang yang jahat seperti apa, orang yang baik seperti apa, yang pintar seperti apa gitu. Jadi saya jadi kayak, oh ini sebetulnya yang dimaksud sama bokap dulu, sama bapak saya itu seperti ini gitu. Terus harus punya attitude dan sebagainya. Ya itu sih sebenarnya. Jadi saya tuh mungkin ketika bapak saya ngomong ini di umur 30 saya baru ngerasa oh ini. Yeah. Ntar di umur omongan bapak saya yang ini atau ibu saya yang ini, oh di umur 40 saya baru ngerasa ini. Jadi semuanya tuh ada layer by layernya gitu. Iya. Kayak orang bilang lu harus jadi bapak lu biar ngerasain seberapa keras bapak tuh berjuang untuk membesarkan anaknya gitu. Bener. Kadang kalau dari POV kita ngelihat anak ke bapak kan kayak bapak kenapa sih harus gini? Bener. Harus jadi bapak dulu ya. Tapi apakah semua yang diterapin bapak kita ke kita harus kita terapin ke anak kita? Mungkin iya, tapi caranya pasti beda. Karena cara didikannya beda, generasinya beda gitu. Kayak saya ke anak saya gitu, nggak bisa pakai pola bapak saya, nggak bisa gitu, nggak kena gitu. Iya. Dari kecil kan suka nonton film dari cerita ya. Film. Ada nggak aktor favoritnya yang menurut Mas Vino tuh nge-influence banget pola pikirnya atau gayanya? Iya, kalau gaya saya tuh seneng banget dulu sama almarhum Rian Hidayat sih. Rian Hidayat tuh yang main Lupus. Oh iya. Ya, yang dulu itu buat saya tuh pada saat itu kayaknya keren aja gitu. Maksudnya bukan tipe cowok ganteng di sekolah, tapi dia selalu menjadi idola karena keunikannya dia, berani. Terus ya pokoknya secara style saya suka dia gitu. Saya juga suka saya mengidolakan, bahkan saya menganggap almarhum Mas Didi Petet itu sebagai guru saya gitu, karena saya baru sekali bekerja sama dia, tapi justru kedekatan kami itu dibangun justru di luar syuting. Jadi kayak gimana caranya dia kan guru besar, dosen, soal acting dia udah nggak usah diragukan lagi, tapi cara dia men-treat lawan mainnya buat saya luar biasa, dan saya belajar dari dia gitu. Dia pernah bilang kalau kamu main bagus di film, kamu harus membuat lawan main kamu jauh lebih bagus. Kata-katanya segitu aja, tapi kalau kita bedah, oh ya berarti kita harus nggak boleh egois, kita harus membantu teman lawan main kita untuk main juga bagus gitu. Kalau kita cuma mau bagus sendiri ya film ini nggak jadi gitu. Kayak di lawakan gitu kan main di DKI Reborn juga, jadi lempar jokes itu perlu ya. Lempar jokes, mancing terus biar teman juga lebih lucu. Aksi reaksinya itu harus benar gitu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata untuk orang sehebat itu aja masih sangat rendah hati gitu, masih mau ngomong sama aktor yang masih baru seperti saya gitu. Dan buat saya itu jadi buat pelajaran bagi saya gitu. Jadi makanya ketika mau belajar ya nggak harus sama yang senior, tapi yang junior juga
ilmunya mungkin dia jauh lebih banyak. Mas Vino juga rendah hati, mau jauh-jauh datang ke Suara Berkelas? Oh enggak dong, saya mau karena saya udah ngantri. Oke. Sebelum kita masuk ke poin berikutnya, aku penasaran dari sisi pertemanan lah. Jadi mayoritas yang nonton Suara Berkelas juga sering bahas tentang pertemanan. Karena orang ngelihat untuk berteman dengan si A kita harus capai level A dulu biar sejajar. Kalau Mas Vino per hari ini ada nggak teman yang long lasting banget dari dulu sampai sekarang? Bahkan teman yang bukan karena dia aktor tapi karena dia emang temen aku gitu. Ada nggak? Kadang kalau misalnya tadi pemikirannya untuk mencapai di pertemanan mereka kita harus naikin kelas dulu. Kadang seperti itu. Ada juga tapi teman yang baik dia tidak pernah akan melihat kelasnya sebenarnya. Kalau kita harus menaikkan kelas kita, gengsi kita untuk mencapai satu lingkungan pertemanan baru bisa kita terima, berarti bukan teman yang baik buat kita sebenarnya. Tapi kalau kita punya teman yang dia bisa merangkul semuanya, buat saya ini sebenarnya teman yang baik gitu sebetulnya. Tapi terkadang juga kita perlu tahu juga yang mana teman, yang mana yang lawan, dan kita belajar juga bukan hanya dari teman aja gitu. Kalau misalnya kayak karena dulu saya suka nonton film mafia, gangster, Don Corleone tuh Don Corleone siapa pernah ngomong kita harus dekat dengan teman, tapi kita harus jauh lebih dekat dengan lawan kita gitu. Kita boleh dekat dengan teman, tapi kita harus lebih dekat dengan lawan mana. Biar apa? Biar kita tahu apa yang akan dilakukan, apa yang akan dilakukan terhadap kita gitu. Buat saya ini mungkin fiktif, tapi di dunia sekarang ini mungkin aja gitu, mungkin aja terjadi gitu. Dan pertemanan yang saya lakukan selama ini, alhamdulillah saya masuk dalam lingkungan yang cukup produktif gitu. Teman-teman saya dari kecil sampai sekarang kita masih berhubungan, kita masih bahkan keluarga dan istrinya menjadi satu keluarga besar buat kita gitu. Tapi nggak menjadikan itu sebagai tembok kita untuk tidak bergaul dengan teman-teman yang lain gitu. Buat saya pertemanan harus terus di-maintain, harus terus dijaga, harus terus dibangun. Karena kalau misalnya buat saya pribadi ya silaturahmi itu juga pembuka pintu rezeki gitu kan. Dan itu benar, setuju banget. Bahkan sekarang faktanya kita mau bekerja di industri apapun, pasti orang akan melihat coba gue masukin temen gue dulu. Karena apa? Karena kadang-kadang bukan masalah skill, tapi masalah kepercayaan. Yes. Percaya dulu gitu. Kalau lo percaya, nanti skill lo gue ajarin. Yang penting gue percaya dulu sama lo. Tapi lo jangan makan gue dari belakang ya misalnya gitu. Kan itu kan faktanya ya. Faktanya seperti itu gitu. Jadi memang semakin banyak kita pertemanan, semakin banyak ruang kita bergerak. Semakin banyak kalau saya di entertainment, ruang berkreasi kita lebih banyak gitu, networking kita lebih banyak, link kita lebih banyak, dan pasti itu membuka rezeki yang baru sih. Luar biasa. Gitu. Karena kalau kita fokus pada pertemanan doang, bisa jadi kawan tadi potensial jadi lawan. Tapi kalau kita juga bisa melihat nih mana potensial yang lawan tadi, itu kita bisa lebih leluasa. Bener. Dalam konteks pertemanan. Maka kita harus tahu gitu. Kadang teman pun bisa menjadi lawan gitu. Tapi mana yang kita prioritas kita nih mana nih? Ketika misalnya memang untuk fokus kita bisnis gitu, profesional ya teman tuh nggak ada sebenarnya. Karena harus profesional, harus bisnis. Tapi kalau misalnya kita punya hal yang lebih penting dari itu, oke, kalau gue berbisnis sama dia, pertemanan gue bisa hancur. Oke, lo mana yang pilih? Oke, lo berteman aja, lo nggak berbisnis sama dia. Semuanya pilihan sih sebenarnya. Semua yang kita obrolin tadi pilihan hidup. Pilihan hidup, benar.